Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Good morning students. How are you today? I hope all of you are in good condition. Today we are going to discuss about what we have done. Ya, pada hari ini insya Allah nanti kita akan membahas apa yang sudah kita kerjakan pada minggu lalu, yaitu mengenai penilaian harian. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 2 chapter in the beginning dan chapter 1. Maka pada kesempatan minggu lalu kalian sudah mengerjakan penilaian harian 2 chapter itu. Nah, untuk minggu ini Bapak akan ulas ya, biar kalian lebih memahami materi yang sudah kemarin kita buat evaluasi ya. Okay, before we continue, let's open our meeting today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before that, I would like to say thank you for all of you. Ya, Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya karena sudah mengerjakan ya penilaian harian, di mana kemarin mengerjakannya kalian boleh membuka buku ya, boleh membuka catatan, tapi tidak boleh tanya ke orang tua atau siapapun di rumah. Jadi kalian hanya dibolehkan membuka buku saja, biar kalian bisa mandiri ya, artinya tidak bergantung kepada siapapun. Nah, di sini ada 42 yang menjawab, padahal siswa kelas 6 hanya 38 ya, atau kalau tidak salah ya, karena memang kemarin Bapak minta ada yang bisa mengirim ulang atau menjawab kembali, karena hasilnya masih di bawah nilai 70 seperti itu ya. Baik, mungkin langsung saja biar tidak terlalu memperpanjang video pembelajaran ini ya. Untuk soal yang pertama, oke. Ya, sebelumnya Bapak ingin sampaikan dari hasil jawaban dari kalian. Nih, kalian bisa lihat di sini. Untuk kelas 6A ya, kelas 6A ini ada berapa ya ini ya? Ada 13 yang mengerjakan, padahal siswanya hanya 11. Berarti ini ada yang belum mengerjakan ini ya. Andre, Ahmad Rafif, Azam, Muhammad Haris, Sofan, Alif, Farhan, Akhtar, Ribi, dan Faza. Siapa yang belum nih? Coba, kalau yang belum, Bapak masih berharap kamu nanti bisa mengerjakan ya, walaupun ini sudah Bapak ulas ya, soalnya sudah Bapak bahas begitu. Ya, ini Alifial Wafa aja ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 3 ya. Kemudian Akhtar ada 2. Nah, dari jumlah perolehan kalian di sini rata-rata sekitar 72 ya, 74 untuk rata-rata nilainya. Kalau misalnya yang nilainya alif ini dihilangkan juga berarti lebih tambah lagi ya. Artinya secara perolehan nilai ini sebenarnya sudah lumayan ya. Sudah rata-rata di atas nilai KKM. Jadi nilai KKM bahasa Inggris adalah 70. Ya, untuk kelas 6A ini 70. Bagaimana dengan kelas 6B? Ya, kalian bisa lihat sendiri nilainya di sini perolehannya. Andre berapa, Rafif berapa, Azam, Haris, Sofan, Farhan, Akhtar, ya, kemudian Ribi dan Faza. Untuk kelas 6B berapa di sini? Coba kita lihat rata-rata nilainya. Ya, kelas 6B ada 27 ya, Nak ya. Ya, tepat dengan KKM, nilai rata-ratanya adalah 70. Ya.
Di sini juga ada 29, ini kelebihan, artinya ada 2 siswa yang mengerjakannya lebih dari sekali. Begitu ya. Nah, ini kelas 6B alhamdulillah banyak yang sudah di atas KKM nilainya. Seperti itu ya. Bisa kalian lihat di sini. Dan di GCR juga kemarin Bapak sudah mengirimkan kembali nilai yang sudah dikoreksi. Nah, yang belum dikoreksi ini sekalian pembahasan, nanti nilai dari Bapak akan disusulkan ya insya Allah. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan soal yang kemarin. Number 1, Hana meets Edo at 6:30 on the way to school. Ini Hana bertemu dengan Edo pada pukul 6:30 ketika jalan ke sekolah, berangkat ke sekolah. Hana, good bla bla bla, gitu ya. Edo, bla 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 gitu. Nah, artinya apa? Di sini ada greeting, saling menyapa antara Hana dengan Edo. Ya. Kalau pukul 6:30 ini jelas ya pagi. Apalagi di situ dijelaskan on the way to school. Jadi jelas pada waktu mau berangkat ke sekolah. Berarti nggak mungkin afternoon atau night, ini nggak mungkin ya. Maka jawabannya adalah A, morning. Good morning, Edo. Maka Edo akan menjawab lagi good morning. Ya jelas di sini adalah jawabannya A. Oke. Berikutnya number 2. You say blah blah when you greet someone before sleeping. Kamu mengucapkan apa ketika menyapa seseorang sebelum beranjak tidur? Ya jelas ya, biasanya apa? Good night gitu. Goodbye, good night gitu kan. Kalau mau berpisah, mau habis dari mengunjungi seorang kemudian mau berpisah gitu, goodbye. Tapi kalau ada orang mau tidur, good night gitu kan. Oke, jelas ya yang D. Insya Allah kalau untuk greeting ini tidak banyak ditemukan kesalahan di soal kalian, di jawaban kalian maksudnya. Kelas 6B hampir semua betul ya. Menjawab nomor 1 menjawab A. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi jawaban nomor 3. Soal nomor 3. Nah, di sini ada soal teks ya. Kalau kalian menemukan soal teks begini, kalian langsung fokus saja kepada soal. Ya, misalnya soal nomor 3 di sini. Who writes the letter above? Jadi kalian langsung pahami ke soal. Jangan baca dulu dari awal sampai selesai baru kalian ke soal. Nah, itu cukup memakan banyak waktu. Jadi kalian langsung saja kepada soal, baru nanti dicek di teksnya ini yang mana gitu kan. Number 3, for example, nomor 3 misalnya, who writes the letter above? Siapa yang menuliskan surat di atas, ya kan? Langsung, oh berarti yang menulis ini siapa? Falah, Aiman, atau Baba Magazine, atau Jalan Kartini. Jelas, kalau siapa berarti orang, ya nggak mungkin barang. Di sini yang menuliskan adalah Falah. Dari mana kita tahu? Di sini ya. Biasanya surat penulisnya itu ada di bagian bawah. Regards di sini Falah ya. Jadi penulis suratnya adalah Falah. Aiman siapa? Aiman orang yang ditujukan suratnya atau orang yang dikirimkan suratnya. Begitu ya. Untuk nomor 3 juga ini banyak yang jawabannya betul ya. Di sini jawaban dari nomor 3, coba kita lihat semua kelas. Ya, banyak yang menjawabnya Falah, tapi tidak sedikit juga yang menjawab Aiman. Nah, kalau yang menjawab Baba Magazine ini berarti belum paham ya nak ya. Tuh, Baba Magazine itu artinya majalah Baba gitu. Bukan nama orang ya nak. Oke. Coba lanjut untuk soal number 5. Oh ya, ini gimana ya? Oh, nomor 4 dulu. Nomor 4 dulu baru nomor 5. Coba kita
Tukar ya. Nomor 4 dulu baru nomor 5. How does Falah know Aiman? Bagaimana caranya si Falah kenal dengan si Aiman? Ini kan di suratnya, kita lihat di sini di suratnya. Hello Aiman, I know you address from Baba Magazine. Jelas di sini. Saya tahu kamu, mengenalimu, tahu alamatmu dari mana? Dari majalah Baba. Jadi sini jelas kan? From Baba Magazine. Gitu. Jadi jelas di sini untuk keterangan jawaban dari nomor 4 adalah B. From Baba Magazine. Gitu ya. Next, number 5. What is the purpose of writing the letter? Apa tujuan dari menulis surat ini? Tujuannya apa di sini? Jelas di sini. I know your address from Baba Magazine. I want to make friends with you. Saya ingin berteman denganmu. Saya ingin membuat pertemanan denganmu. Ya, jadi bukan to know the address, to make friend, to study. Ya, yang jelas yang D benernya ya. To make friend, untuk berteman. Next, number 6. The following is not Falah's hobby. Ini juga jelas. Oh, pertanyaan adalah yang tidak termasuk hobi si Falah. Mana? Di sini Falah menceritakan I like swimming, playing football, and climbing. Oh, berarti Falah mempunyai hobi paling tidak ada 3. Swimming, playing football, dan climbing. Di sini yang nggak ada mana? Traveling ya. Jelas, traveling ini yang nomor 6, nomor yang D ini tidak termasuk dari hobinya si Falah. Maka jawabannya adalah traveling. Begitu ya. Okay, next, number 7. Nomor 7. Bla bla bla. Coba kita lihat, ini agak acak ya. Hi Dora, how are you? Very well. Dora. Bla bla bla, Mr. Zaini. Hello Mr. Zaini, it's nice to meet you. Nah, ini kira-kira apa? Ini kan di sini jelas Rahman, ya kan, is introducing his uncle to Dora. Rahman sedang mengenalkan. Jadi ini adalah introduce others, mengenalkan orang lain. Nah, maka di sini si Rahman mengenalkan pamannya kepada Dora. Ya, setelah Rahman menyapa, "Hey Dora, how are you?" "Fine, thanks. And how are you?" "Very well, Dora." "This is my uncle, Mr. Zaini." Gitu ya, namanya adalah Bapak Zaini. "Hai Dora, ini paman saya yang bernama Bapak Zaini." Gitu. Kemudian lanjutannya nomor 8. Kira-kira lanjutannya apa setelah dikenalkan? "Hi, hello Mr. Zaini, it's nice to meet you." Jelas ya. Berarti harus menyapa kembali. It's nice to meet you too. Begitu. Coba ya, nomor 8 adalah B. It's nice to meet you too. Gitu ya. Okay, next, number 9. Nomor 9. Hello, my name is Aida Fitri. I am from Bima. It is a city in Sumbawa Island. Ya. Sekali lagi kalau ada soal teks begini, kalian langsung kepada pertanyaan saja. Nomor 9 misalnya. Bla bla bla, I bla bla at SD Teladan. Kira-kira apa? I study. Ya. Saya belajar, saya duduk di maksudnya bersekolah di SD Teladan. Jadi yang mana? I study. Bukan I like atau yang lainnya. Di sini salah ya. Nomor 9B, I study. Nomor 10. I bla bla playing badminton. Ini jelas, I like. Yang tidak pakai S. Ingat, kita nanti suatu akan membahas kembali tentang simple present. Jadi kalau untuk saya, I, you, we dan they itu tidak ditambahkan S. Jadi I like. I like playing badminton, bukan I play. Ya, kemudian nomor 11, I bla bla a little brother. Dia mengenalkan, saya titik-titik saudara laki-laki. Saya memiliki gitu kan. I have.
Bukan I has atau I having, bukan, tapi I have. Kemudian nomor 12. Kita lihat lagi. He is Salman. His full name Salman Al-Farisi. He is a kindergarten student. My parents blah blah ask very much. Orang tuaku nih ya, orang tuaku love. Yang mana? Nomor 12 isinya yang yang B. Kenapa my parent? Karena my parent itu jamak ya. Dua orang. Orang tuaku menyukai kami, sangat menyukai kami, gitu kan? Maka yang tidak pakai S ya. Nanti untuk simple present, insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan kita ulas ya, bagaimana fungsi dan penggunaannya seperti itu. Oke, next, number 13, nomor 13. Ini jelas ya, yang kemarin sudah kita jelaskan juga pada chapter seasons in Indonesia. Di sini, it is bla bla in Jakarta. Apa kira-kira ini? Awan gelap, kemudian ada thundernya, ada petir, ada gunturnya, apa kira-kira? Stormy, ya jelas. Ini berarti ada badai. Gambarnya jelas. Bukan cloudy, bukan sunny, bukan rainy, tapi stormy jelas. Number 14. It is cloudy today. Cloudy apa? Berawan, ya. Mana kira-kira gambar yang berawan? Number A ini rainy karena ada turun hujannya. Yang B sunny ya karena terik, cerah, matahari saja. Yang C ini kayak tadi yang nomor 13 ya. Stormy. Kemudian yang D baru ini cloudy, jelas ya. Yang D adalah cloudy. Next, 15. Nah, ini adalah tentang ask for information about the weather, menanyakan informasi tentang cuaca. Nora, blah blah in Sydney, it is end of spring, it's warm here. Kira-kira apa pertanyaannya? Jelas di sini. How is the weather? Gitu ya. How is the weather? Bagaimana cuaca di Sydney? Ya, bukan are you calling in Sydney? Jawabannya it's the end of spring, bukan ya. I'm sorry to hear that in Sydney, nggak nyambung. Yang D, what about you in Sydney? Ini juga kurang nyambung. Maka yang paling pas adalah how is the weather? Nomor 15 ya. Jadi jawabannya adalah B ya, Nak. Next. Nah, ini juga sama. 16 sampai 20 berdasarkan teks yang ada di sini. Jadi kalian nggak perlu baca dulu dari awal sampai akhir, tapi coba langsung aja fokus kepada soal. Number 16. Are there two seasons in Indonesia? Ya, pertanyaan langsung, apakah ada dua musim di Indonesia? Kan jelas ya, rainy and dry are the two tropical seasons in Indonesia. Berarti yes. Nah, di sini ada dua yes. Kira-kira yang A atau B? Yes, they are. Atau yes, there are. Karena pertanyaannya pakai there, are there, maka jawabannya juga pakai there, bukan pakai they. Maka yang B, yes there are. Yang B. Nomor 17. When does the rainy season start? It starts from, ini jelas, langsung kita cek di teksnya. Kapan dimulainya musim hujan? Musim hujan dimulai dari bulan apa di sini? Jelas. Nih, start rainy season starts from November ya. Jadi bulan November. B. Nomor 18. Number 18. How is the weather in rainy season? Bagaimana, yang ditanyakan adalah the weather, cuaca, kondisi cuaca di saat musim hujan. Bukan ditanyakan dampak atau apa ya yang berpengaruh ketika musim hujan, bukan, tapi kondisi cuacanya. Apakah the clouds dry longer atau children play the kites, people need raincoats? Ini efeknya. Kalau tanya weathernya berarti yang C, it is cold ya. Jelas di sini. It rains almost every day. Ya, everything is wet, the weather is cold. Jelas ya nih ya, the weather is cold. 17.
18, 19. When does the dry season usually end? Kapan biasanya musim kemarau itu berakhir ya? Ini juga langsung kita coba lihat di teks. When May comes, the dry season start. Ini mulainya bulan Mei. It ends in October. Ya, ini jelas. Selesainya di bulan Oktober. Jelas, yang selainnya berarti salah ya. In October. And the last one, number 20. Why can't we see the moon and the stars clearly in the dry season? Kenapa kita bisa melihat bulan dan bintang-bintang secara jelas, secara terang, benderang di musim kemarau? Because, karena apa kira-kira? It's sunny every day atau the clouds dry fast, it's dry and hot? Ya karena langitnya yang cerah. Langit cerah diakibatkan dari apa? Dari kondisi cuaca yang setiap hari cerah juga ya. Maka di sini the sky is very bright at night so that moon and stars look very clear and beautiful. Itu jelas ya. Maka nomor 20, number 20, jawabannya adalah the sky is very bright. Begitu ya. Oke, siapa di sini yang betul semua? Ada tadi? Yang betul semua, nilainya 100 adakah? Oke, ada sini ya. Nih, Amara Maulidina Rahma. Oke, congratulations to Amara. Di sini mendapatkan nilai 100. Oke. Yang hampir 100 juga ada di sini Akhtar ya. Akhtar juga. Oh. Akhtar 95. Kemudian yang lain ada 85. Ribi. Oke, congratulations. 85 Nabilah juga. Oke, good. Ya, yang lain juga Salsa, Natifah 85, ya 85. Oke, good. Yang lain juga bagus. Ahmad Rafif juga ya. Oh ya, Andrew Gary Akbar 95. Oke, I think that's all ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention. Insyaallah di minggu berikutnya kita masuk pada chapter kedua. Ya, chapter kedua tentang apa? Iya, nanti bisa kalian cek lagi di buku masing-masing ya. Okay, I think that's all for today's meeting. See you next time. Nah, yang masih nilainya di bawah KKM ini tolong bisa belajar lebih giat lagi, sering baca-baca teks, baca-baca soal, latihan soal ya seperti itu ya. Ya, ini tadi Aska Amira juga 95. Oke, Salsa Nadifa tadi sudah. Oke. Ya, itu saja dari Bapak ya. Untuk kekurangannya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.